Halo semua, selamat datang di Irfan Berbagi Cerita. Nah, di hari kedua ada satu materi juga, yaitu materi keynote dari Bapak Utian Ayuba dengan judul Misconception about the Security of Open Source Software, Study Case Ubuntu Linux and LibreOffice. Nah, di sini beliau mencoba meluruskan konsep security pada open source software yang mungkin banyak dibilang open source itu tidak aman atau tidak secure. Sedangkan untuk proprietary software itu secure. Nah, ini pandangan yang mungkin salah menurut Bapak Utian Ayuba karena menurut beliau security itu adalah proses, bukan produk atau hasil. Tolong dikoreksi kalau salah. Itu kesimpulan yang saya ingat. Nah, kelas selanjutnya yang saya ikuti di hari kedua yaitu Behind the Scene of Creative Design Work of LibreOffice Icon Themes dengan pembicara Mas Rismut atau Kang Rismut, karena waktu presentasi saya lihat logat Sundanya sangat kental. Nah, saya termasuk orang yang menyukai desain, jadi materi ini membuat saya penasaran bagaimana sebuah komunitas atau seseorang yang bergabung di komunitas open source itu mengelola icon, memelihara icon, dan mengembangkan icon. Nah, setelah mengikuti kelas tersebut, ternyata membuat icon themes itu cukup melelahkan karena ada ribuan ya. Saya lihat semua di atas 1000 icon yang harus di maintain. Belum lagi icon themes tersebut harus bisa kompatibel di berbagai sistem operasi atau di berbagai distro Linux yang menggunakan icon tersebut. Nah, cerita selanjutnya dari kelas yang menurut saya paling mind blowing karena cara pembawaannya dan materi yang diberikan, yaitu kelasnya Mas Farhan Perdana dengan judul IT as a knowledge for your work when you are working as an IT. Jadi Mas Farhan ini ingin menceritakan bagaimana dia menjalani kehidupan dan pekerjaannya sebagai seseorang yang memiliki pengetahuan IT, tapi pekerjaannya bukan IT. Jadi IT itu bisa diterapkan di mana saja. Secara pengetahuannya itu bisa kita terapkan. Misalnya pengetahuan atau cara hacking itu bisa kita terapkan di lingkungan untuk melakukan misalnya pendekatan terhadap seseorang, pendekatan terhadap lingkungan untuk mengetahui informasi yang kita butuhkan. Nah, beberapa hal dia ceritakan, terutama waktu yang saya garis bawahin, yaitu waktu memiliki bisnis mie ayam atau bakmi ya, saya agak lupa itu. Nah, di sana beliau menggunakan Python untuk melakukan riset kecil-kecilan, membuat analitik sendiri dan percobaan sendiri, grab informasi dari Instagram dan mengelola bagaimana mengetahui perilaku netizen di Instagram. Akhirnya memiliki formula yang dijadikan acuan bagaimana tim dari mie ayamnya itu membuat sebuah konten. Jadi yang dijual pada konten itu bukannya mie ayamnya secara eksplisit, tapi membuat konten-konten yang gila, yang di luar nalar. Kemudian orang-orang akan penasaran, ini siapa sih orang ini gitu. Dan setelah didalami itu akan merujuk ke usahanya apa, dagangannya apa. Lalu pesan lain yang diberikan oleh Mas Farhan Perdana yang menurut saya menarik dan oke banget, yaitu Terkadang seseorang yang memiliki pengetahuan IT terlalu sombong untuk menerapkan pengetahuan IT-nya di hal-hal remeh. Padahal kalau dia mau, itu bisa menjadi cuan. ya kira-kira gitu.
pesan yang diberikan oleh Mas Farhan Perdana. Koreksi kalau salah. Selanjutnya kelas yang saya ikuti yaitu kelas dari Muhammad Lutfi As-Safi'i dengan judul Canonical OpenStack with UU Billing System. Nah, jika teman-teman udah tahu apa itu OpenStack, maka pembahasan ini akan jauh lebih mudah dipahami. Intinya UU Billing itu adalah sebuah billing system yang digunakan pada private cloud OpenStack. Nah, kira-kira kenapa sih billing system di private cloud itu dibutuhkan? Karena untuk mempermudah reporting ya, dan menstandarisasi satuannya. Jadi misalnya ada sebuah perusahaan besar dengan terbagi tim A, B, C. Di 3 tim itu butuh VM, infra atau server gitu ya. Nah, nanti bisa terdokumentasi dengan mudah, reportingnya akan lebih gampang dibaca. Misalnya bulan A, tim A 5 juta, tim B 3 juta, tim C 2 juta. Nah, itu akan lebih mudah dilihat laporannya oleh tim finance atau C-level karena bentuknya adalah dalam satuan mata uang. Dan sampai pada cerita kelas yang terakhir, yaitu reason why you should try LibreOffice Draw if you are an illustrator, dengan pembicara Bayu Aji. Nah, beliau ini seorang ilustrator yang biasa menggunakan aplikasi ilustrasi seperti Inkscape gitu ya. Lalu mungkin lagi gabut atau nggak tahu kenapa, penasaran kali karena LibreOffice Draw itu ada kata draw, menggambar. Lalu Cobainlah gambar di LibreOffice Draw. dan hasilnya sungguh luar biasa. Takjub, keren, bagus sekali. Seperti menggunakan tools ilustrator profesional. Ternyata lumayan panjang mungkin cerita yang saya berikan, dan ini belum semua. Tapi cerita-cerita yang lain bisa teman-teman dapatkan di website resmi dari lauka.id. Nah, di sini di halaman home kalian bisa klik view stories untuk melihat cerita-cerita dari berbagai kategori, yaitu kategori speaker, kategori organizer, kategori partisipan. Nah, di sini kalian mungkin juga akan menemukan cerita-cerita yang menarik dari masing-masing, menemukan cerita-cerita yang mungkin nggak bisa saya ceritakan dan mungkin belum saya ceritakan. Nah, ini bisa kalian langsung klik aja, maka akan diarahkan ke halaman detail dari cerita tersebut. Nah, sampai juga di penghujung cerita, dan pastinya ucapan terima kasih kepada seluruh panitia dan penyelenggara yang terlibat pada acara ini, yaitu Lauka 2023. Ada FKIP UNS, ada komunitas LibreOffice ID, ada komunitas Ubuntu Indonesia, dan ada Paguyuban Linux Solo, dan serta para sponsor yang pastinya memberikan support ke acara ini. Ada LibreOffice, ada Canonical Ubuntu, kemudian ada OnlyOffice, ada IndoBSD, AppG, Copy7, Nevacloud, Biznet GeoCloud, Ubuntu Korea, kemudian para partner Gamescape ID, Nenggala Kreatif Indonesia, Open Infra Indonesia, Paguyuban Linux Solo, dan komunitas Linduk Surabaya, Arek Surabaya ya, kelas. Ya, terima kasih untuk seluruh elemen yang ikut dalam event ini, tak terkecuali juga peserta yang ikut meramaikan. Semoga kita bisa bertemu di event-event selanjutnya.